Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan video kali ini kita ingin bahas singkat berkaitan dengan tawakal ya. Salah satu amalan di antara amalan-amalan hati, yaitu seseorang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan usaha. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetap berusaha, itulah tawakal. Kalau ingin kita tambahkan, maka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala tetap dengan berusaha, dan dalam usaha tersebut kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan, dan hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan hasilnya. Jangan sampai kemudian seorang mengatakan saya bertawakal, saya berusaha, tapi tak taunya usahanya, dalam usahanya dia bersandar kepada yang lain. Entah kepada makhluk yang tidak mampu, atau kepada na'udzubillah bahkan mungkin benda mati. Bertawakal tapi kemudian ada usahanya, tapi tak taunya kemudian bersandarnya kepada jimat misalnya, maka tidak ya. Yang kita bahas adalah betul-betul bertawakal kepada Allah dengan tetap berusaha, dan dalam usaha tersebut kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan, dan dalam usaha tersebut kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang akan menentukan hasilnya. Al-musyahidun al-kiram, Nabi Muhammad SAW memberikan permisalan tawakal ini luar biasa. Bahkan beliau SAW menyebutkan permisalan tawakal ini dengan seekor burung yang mencari rizki. Kita tahu bahwasanya rizki seekor burung itu sangat sempit. Tidak semua jenis minuman layaknya minuman kita dia bisa minum. Tidak semua jenis makanan seperti makanan kita dia bisa makan. Makanan dia apa sih? Serangga. Minuman dia apa sih? Paling air-air sisa, air-air bekas, air-air yang terdiam, tertadah di satu tempat misalnya. Sempit. Tapi Nabi Muhammad SAW memberikan contoh tawakal dengan mencarinya seekor burung akan rizkinya yang sangat sempit sebagai contoh untuk semua kita yang rizkinya sangat luas. Kata beliau SAW, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitana." Kata beliau, jika kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benar tawakal, dengan definisi yang pertama tadi, berserah diri kepada Allah dengan berusaha, minta tolong kepada Allah ketika berusaha, bersandar kepada Allah berkaitan dengan hasil, bukan kepada yang lain. Jika kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, sungguh Allah akan berikan kepada kalian rizki sama seperti Allah berikan rizki kepada seekor burung. Kita bahas tadi sebelumnya, di mana rizki burung itu sempit, makanannya, minumannya sempit, terbatas, kecil. Kita sangat luas. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad SAW, mendiamkan dari kita banyak hal, bukan karena Allah lupa, tapi karena Allah memberikan kasih sayang. Wa sakata an katsir rahmatan lakum ghairu nisyan. Dan Allah diam dari banyak hal, perkara-perkara yang halal Allah diamkan karena hukum asalnya adalah halal. Bukan berarti Allah lupa, tapi karena Allah yang memberikan rahmatnya kepada kalian. Begitu banyak makanan dan minuman yang halal untuk kita bisa kita nikmati. Rezeki kita sangat luas. Kembali kepada hadis. Sungguh Allah akan berikan kalian kepada kalian rezeki sama seperti Allah berikan rezeki kepada seekor burung. Kenapa memangnya burung itu? Sudah kita sebutkan tadi rezekinya sempit.
Kata Nabi Muhammad SAW, "Taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Burung itu pergi di pagi hari, perutnya lapar, kosong. Wa taruhu bitanan, dan pulang di sore hari dalam keadaan perutnya penuh, terisi, kenyang. Maka selama kita menapaki sebab-sebab rizki itu datang, pasti datang. Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan rizki kita 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi ingat kata Syekh Utsaimin, dengan sebab-sebabnya. Sebab-sebab inilah yang harus kita tapaki. Bertakwa kepada Allah, sebab datangnya rizki. Menyambung tali silaturahim, sebab datangnya rizki. Dan yang paling jelas di hadapan kita adalah bekerja, beramal, berusaha. Itulah sebab datangnya rizki. Dan ingat, al-musyahidun al-kiram, kita semua tidak pernah akan mati sampai rizki kita sempurna. Kita tidak pernah akan mati sampai rizki kita sempurna. Dan Nabi Muhammad perintahkan kepada kita untuk mempercantik, memperindah, memperbagus cara kita mengais rizki Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Cari zatnya yang halal dan caranya juga yang halal. Sekarang semua juga sedang mengeluh akan naiknya BBM dengan alasan macam-macam. Tentu banyak orang, enggak sedikit, banyak orang merasa keberatan, hingga kita dapatkan tentunya sebagian orang demo demi menurunkannya. Tapi tetap dia dengan harga yang sekarang. Tapi subhanallah, walaupun tentunya BBM tidak kita minum ya, saya pribadi mengalami zaman Presiden Soeharto, artinya di zaman Presiden Soeharto saya sudah dewasa. 96-97 saya di Lombok. Saya punya sepeda motor. Saya masih mengalami BBM kala itu 1.000 perak. Dan waktu itu naik menjadi 2.000 kalau nggak salah. Karena habis itu kemudian krisis moneter ya. Sampai sekarang katakanlah 14-15 ribu. Walaupun betul tidak kita minum atau tidak saya minum, rezeki saya masih ada. Saya masih hidup. Karena kata Nabi Muhammad, Ruh Kudus Jibril meniupkan wahyu Allah ke relung hatiku, bahwasanya satu jiwa tidak akan mati sampai rizkinya sempurna. Jadi jangan kemudian kita takut. Yang penting kita cari sebabnya hingga kemudian rizki itu datang. Sudah ditentukan, tapi dengan sebab-sebab. Bertakwalah kepada Allah. Sambunglah tali silaturahim. Dan kemudian cari. Kita bukan Maryam yang kemudian duduk di mihrab, datang makanan, minum. No. Kita bukan level itu. Kita masyarakat biasa, kita rakyat jelata. Manusia biasa dan rakyat. Selama Anda mengais rezeki Allah Subhanahu wa taala, Anda akan mendapatkannya. Dan Anda nggak akan mati sampai rezeki Anda sempurna. Sangat mungkin rezeki Anda terakhir adalah, misalnya kita katakan, es teh di tahun 2050. Kita nggak pernah tahu. Tapi tugas kita mencari. Dengannya kemudian kita bisa membeli. Kita yakini, makanya ini berkaitan sekali naiknya BBM dan semuanya sekarang sedang naik erat sekali dengan ketauhidan. Kalau kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertauhid, bahkan tauhidnya bukan tauhid yang macam-macam. Tauhid rububiyah yang diyakini oleh orang-orang kafir waktu itu. Yang diyakini oleh orang musyrik waktu itu. Allah pencipta, Allah mengatur segala urusan, Allah raja di raja, Allah pemberi rizki, Allah menghidupkan, mematikan. Tauhid yang itu. Yang orang kafir, orang-orang musyrik pun meyakininya waktu itu. Kita nggak bahas tauhid uluhiyah, di mana kita mempersembahkan amal untuk Allah, atau asma sifat yang cukup panjang dan detail. No. Yang pertama ini loh. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, yang Maha memberi rizki, maka kita meminta kepadanya. Memohon kepadanya. Kita pasti dapat. Kita hamba Allah yang maha kaya. Kata Allah, wahai hambaku, jika manusia dan jika awal kalian dan akhir kalian, manusia dan jinnya, berkumpul di satu tempat, mohon kepadaku satu permohonan, aku akan kabulkan semuanya. Dan tidak mengurangi sedikit pun dari yang aku miliki. Allah nggak jadi miskin ketika Allah kabulkan semua permintaan semua manusia dan jin. Dari awal sampai terakhir. Dari Adam dan Iblis sampai semua keturunan. No.
Dan Allah berikan permisalan, illa kama yunkisul mikhyatu idza udkhilal bahra, sama seperti jarum yang mengurangi air laut. Artinya ketika jarum kita terapkan di lautan, kemudian kita ambil jarum tersebut, air laut nggak berkurang. Sampai seperti itu permisalnya. Illa kama yunkisul mikhyatu, kecuali sama seperti menguranginya sebilah jarum atau sebatang jarum, air laut. Artinya nggak berkurang sebenarnya. Air laut tidak pernah berkurang jika kita letakkan jarum kemudian kita ambil lagi, air laut nggak berkurang. Nah, seperti itu tuh kekayaan Allah. Seperti itu tuh kepemilikan Allah. Seperti itu kerajaan Allah. Maka kaislah, carilah, mintalah rizki kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa, dengan silaturahim, dengan bekerja, kita pasti dapat. Anda minta dan bersandar pada manusia, mereka nggak ngasih. Terlepas dari alasan pemerintah dengan menaikkannya, kita nggak tahu, itu urusan mereka lah itu ya. Kalau masuk kategori menzalimi, urusan mereka lah itu ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad, tunaikan saja tugas kalian kepada mereka, pemerintah, yaitu kita mentaati mereka dalam ketaatan kepada Allah. Dan kata Nabi Muhammad, was'alullahal lakum, dan mintalah kepada Allah hak kalian. Kalian minta pada manusia, mereka nggak ngasih. Minta hak kita kepada Allah. Allah ngasih, mau berapapun mereka jual, kita bisa beli. Kata siapa kemudian ini tidak ada kaitannya dengan akidah? Kata siapa ini semua tidak ada kaitan dengan tauhid? Kita hamba Allah. Ini tauhid rububiyah. Mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah. Allah maha memberi rizki, kita harus yakin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita menapaki sebab-sebab ini. Takwa kepada Allah, silaturahim, dan bekerja, berusaha, dan ingat kita tidak akan mati sampai rezeki kita sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.